Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berjumpa lagi dengan kami di sini mengulas sebuah trik yang sangat kita tunggu-tunggu, di mana seseorang di dalam menghafal Al-Quranul Karim, yang dimana buku ini berjudul Ashalu Tariqatin Lihifdil Quranil Karim, cara paling mudah untuk menghafal Al-Qurannya, perkataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana ada beberapa langkah yang harus kita penuhi di dalam menghafal Al-Quran. Sebelum ke langkah-langkahnya tersebut, ada yang harus kita bahas terlebih dahulu, yaitu tentang Al-Quran itu sendiri. Al-Quran yaitu perkataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebagai cahaya petunjuk, itu memiliki kedudukan yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki makanah karena dia termasuk ahsanul kalam, termasuk sebaik-baik perkataan, ahsanul hadith, termasuk sebaik-baik keadaan yang terjadi di dunia ini, di muka bumi ini, yang itu asalnya dari Tuhan pencipta manusia, pencipta segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Walladhi khalaqa kulla syai', dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dirinya di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala alaihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya, yang dimana Al-Quran tersebut tidak ada bengkok, tidak ada kecacatan, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Bahkan para jin, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah jin dan manusia aku ciptakan kecuali untuk beribadah kepadaku. Mereka juga meyakini di dalam surat Jin, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Para jin itu mengatakan, mereka berkata, sungguh kami mendengarkan perkataan yang ajib, yang menakjubkan, yang sangat luar biasa, yaitu Al-Quran. Makanya Al-Quran itu sangat luar biasa, diakui oleh jin, termasuk perkataan yang sangat luar biasa. Jin mengakui, dan semua manusia, semua makhluk yang ada di muka bumi ini juga mengakui bahwasanya Al-Quran itu adalah sebaik-baik perkataan. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keamanan kepada orang-orang yang mengimani Al-Quran, mengimani isi Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad mannallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keamanan atas orang-orang yang beriman. Kapan itu?
id ba'atha fihim rasula, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala kirim kepada mereka, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengirim kepada mereka rasul, seorang utusan, min anfusihim, dari golongan mereka sendiri, dari golongan manusia, bukan dari golongan jin, bukan dari golongan malaikat, tetapi seorang utusan itu dari golongan mereka sendiri, yaitu manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab. Membacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Wa yuzakkihim, dan juga mencerahkan, memberikan pencerahan kepada mereka. Kemudian juga ada hikmah-hikmah di balik Al-Quran tersebut. Para kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga disebutkan bahwasanya Al-Quran itu aziz, azim, wal Qur'anil azim. Sumpah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala bisa bersumpah dengan apapun yang itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan Al-Quran, wal Qur'anil azim, dan demi Al-Quran yang agung. Jadi Al-Quran itu memiliki sifat yang agung. Maka pantas untuk kita untuk memberikan hidup kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menghafal kalamnya, menghafal perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, karena di situ juga mengandung berkah, kebaikan yang tiada habisnya, yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wa hada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh wattaquhu la'allakum tattaqun, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kitab yang kami turunkan dan mengandung keberkahan, kebaikan yang sangat banyak, maka ikutilah oleh kalian Al-Quran itu. Apa-apa yang ada di dalam Al-Quran itu ikuti. Semua yang ada di dalam Al-Quran menurut pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, maka ikuti dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat, dan itulah yang diinginkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan semua sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan terhadap Al-Quran itu, pantaslah untuk kita sebagai manusia menghafal Al-Quran sebagaimana para ulama. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau juga menghafal Al-Quran. Imam Ahmad, mereka juga menghafal Al-Quran. Para sahabat menghafal Al-Quran, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, manusia yang diutus ke muka bumi ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai manusia yang sangat luar biasa kedudukannya di dalam agama Islam, juga menghafal Al-Quran. Maka di mana kita? Apakah yang harus kita sumbangkan terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala? Maka dengan salah satu menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran, kemudian mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Semoga kita menjadi orang-orang penghafal yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, maka dia akan termasuk ahlullah, dia termasuk keluarganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.